Perkenalkan, nama saya Rifwan Ahmad Hakim. Saya Sofia Rahma. Saya Siti Sinjawati. Saya Putri Gina Pramudia. Tunadaksa disebut juga cacat tubuh atau cacat ortopedi. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang dan daksa yang berarti tubuh. Jadi, tunadaksa ditujukan kepada mereka yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Sedangkan istilah cacat tubuh dimaksud untuk menyebutkan mereka yang memiliki cacat pada anggota tubuhnya, bukan cacat pada indranya. Tunadaksa. Tujuan pendidikan anak tunadaksa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, yaitu agar peserta didik mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan. B. Karakteristik anak tunadaksa. 1. Ciri-ciri umum. A. Bagian anggota gerak tubuh yang dimiliki anak tunadaksa tersebut kaku atau lemah atau bahkan mengalami kelumpuhan. B. Kesulitan saat bergerak. Hal ini dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu gerakan yang tidak sempurna maupun tidak beraturan. C. Bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau lebih kecil dari biasanya. D. Umumnya terdapat cacat pada alat anggota gerak. E. Terasa kaku pada bagian jari tangan dan kesulitan menggenggam. F. Penderita ini juga mengalami kesulitan pada berdiri, berjalan, duduk, dan memperlihatkan ciri-ciri sikap tubuh tidak normal sebagaimana mestinya. Cenderung bertingkah hiperaktif sehingga penderita tidak dapat tenang. C. Faktor penyebab terjadinya tunadaksa. 1. Faktor prenatal atau sebelum kelahiran, di mana kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan dikarenakan faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Faktor yang menyebabkan bayi mengalami kelainan saat dalam kandungan salah satunya yaitu ada anoksia prenatal, di mana hal ini disebabkan pemisahan bayi dari plasenta ataupun penyakit anemia, kondisi jantung yang gawat, shock, dan percobaan pengguguran kandungan atau aborsi. Yang kedua ada faktor neonatal atau saat lahir, di mana kesulitan pada kelahiran karena posisi bayi yang sungsang atau bentuk pinggul ibu yang terlalu kecil. Yang ketiga ada postnatal atau setelah lahir, di mana ada dua faktor, yaitu ada faktor penyakit seperti meningitis, dan yang kedua ada faktor kecelakaan, misalnya kecelakaan lalu lintas, terkena benturan keras, ataupun terjatuh dari tempat yang berbahaya bagi tubuhnya, khususnya kepala yang melindungi otak. D. Psikologi pendidikan anak tunadaksa. Pertama, terhambatnya sehingga menimbulkan perasaan frustasi. Kedua, timbulnya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap perkembangan kepribadian anak karena orang tua biasanya cenderung overprotection. Yang ketiga, perlakuan orang sekitar yang membedakan terhadap anak tunadaksa menyebabkan anak merasa bahwa dirinya berbeda dengan yang lain. E. Pendidikan anak tunadaksa. Anak tunadaksa dapat mengikuti pendidikan di berbagai sekolah seperti anak yang normal dengan pelayanan yang khusus dan dengan dibantu guru khusus. Pendidikan sekolah untuk anak tunadaksa menggunakan kurikulum PLB yang ditujukan untuk anak tunadaksa tahun 1994 pada kurikulum 1994. F. Penanganan pada anak tunadaksa. Cara guru menangani anak tunadaksa yaitu setiap anak tunadaksa memiliki masing-masing guru sehingga mereka bisa terkontrol dengan maksimal. Guru selalu menangani anak tunadaksa dengan penuh kesabaran dan teliti sebab mereka memang harus ditangani dengan sepenuhnya karena anak tunadaksa perlu bimbingan dengan maksimal. G. Membebaskan anak tunadaksa. Membebaskan anak tunadaksa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang terpenting adalah bagaimana kesadaran dan penghargaan terhadap keragaman tersebut dapat terwujud. Selamat menyaksikan. Kisah
seorang anak tunadaksa bernama Lala. Hari pertama sekolah, Lala berjalan seorang diri menelusuri ruangan kelas. Ketika sesampainya di kelas dan Lala hendak duduk di kursi, teman-teman sekelasnya pun memperbincangkan karena melihat adanya kekurangan terhadap fisik Lala. Karena merasa diperbincangkan oleh teman-teman yang lain, Lala pun hanya menundukkan kepala dan duduk di kursi dengan sendirian. Tidak ada salah satu teman yang menghendaknya. Selang beberapa menit kemudian, guru pun memasuki ruangan kelas, mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan juga menanyakan kabar. Kemudian, guru pun menyampaikan adanya kehadiran seorang Lala, murid baru. Silakan maju ke depan. Lala, silakan perkenalkan diri kepada teman-teman sekalian. Hei, kalian berdua, kenapa? Ya, Bu. Ya, perhatikan ya. Ya, Bu. Silakan, Lala. Hai, Lala. Gitu dong. Hai, Lala. Ya. Oh, nanti kalau nanti istirahat, kalian ajak Lala ya buat bermain. Setelah menjelaskan materi, guru pun memberikan sebuah soal yang langsung dibagikan kepada murid untuk pengerjaan soal tersebut. Lala pun memulai mengerjakan soal yang sudah dibagikan tadi. Walaupun dengan keterbatasan yang Lala miliki karena kekurangannya dalam hal fisik, Lala pun semangat untuk mengerjakan soal tersebut dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Dan ternyata pada saat pengumpulan, Lala lebih cepat daripada teman-teman yang lain. Kalian gak boleh begitu ya, itu sama aja teman-teman kalian. Nah, kelas tadi sudah belajarnya ya, nanti kita lanjutkan setelah istirahat. Sekarang kalian istirahat dulu ya. Pada saat istirahat, Lala pun duduk sendirian sambil membaca buku. Tidak ada satupun teman yang ingin menemani Lala. Saat jam istirahat, guru berjalan menuju papan informasi untuk menempelkan sebuah pamflet
yang berisi tentang informasi perlombaan. Dan dilihat langsung oleh anak-anak lain yang berlarian menghampiri papan informasi yang hendak ingin melihatnya, termasuk Lala yang dari kejauhan melihat Lala yang sedang duduk sendirian pun berjalan menuju papan informasi untuk melihat pengumuman tersebut. Pada saat ingin melihat, teman-teman yang lain pun menjauh dari Lala. Guru sedang berjalan menuju kantor, namun terhenti melihat Lala yang merenung sendirian karena keraguan terhadap dirinya sendiri untuk mengikuti sebuah perlombaan. Lalu, guru pun memberikan motivasi dan keyakinan agar Lala bisa mengikuti perlombaan tersebut. Takut lolos karena cuma punya tangan satu. Ya apa-apa Lala, setiap orang kekurangannya masing-masing. Jangan jadikan kekurangan yang kamu miliki itu buat bikin kamu jadi gak semangat. Ya kalau kamu misalkan mau ikutan Olimpiade Matematika, ikutan aja ya, buat terus belajar. Ya, semangat ya. Pada saat upacara, guru menyampaikan sebuah pengumuman, yaitu kejuaraan lomba Olimpiade Matematika yang sudah dilaksanakan. Dan juara pertama diraih oleh Lala kelas 3. Teman-teman yang lainnya pun ikut bertepuk tangan atas diraihnya Olimpiade Matematika oleh Lala. Kemudian Lala maju ke depan untuk menerima penghargaan dari guru, dan saat di depan Lala pun menangis terharu. Teman-teman yang lainnya pun bertepuk tangan kembali atas pencapaian yang diraih oleh Lala.